Shalom YRC Family, damai sejahtera untuk seluruh kita yang dikasihi Tuhan dan dijadikannya kita anak-anaknya dan menjadi pewaris kerajaan surga. Baik, saya akan mulai kesaksian hari ini dengan sebuah ayat di Yohanes 1, 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Baik, YRC Family, saya akan memulai kesaksian saya. Saya adalah seorang pria dengan usia cukup lumayan tua, 52 tahun. Saya adalah sebuah keluarga, satu istri dengan 3 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah seorang yang dilahirkan di sebuah keluarga yang taat mengikut Tuhan dengan 4 saudara kandung saya. Orang tua saya adalah pengikut Tuhan yang sebelum menikah mereka bertobat dan mengikuti Tuhan. Saya dilahirkan di sebuah kota kecil di Solo dan saya bergereja di sebuah gereja dengan budaya yang sangat kental. Karena suatu alasan di tahun 1994 saya berhijrah ke Jakarta untuk sebuah alasan pekerjaan. Saya dan istri saya memutuskan untuk menikah di tahun 1995 yang sebelumnya istri saya adalah dari saudara sepupu kita. 1998 pada akhirnya saya harus mengambil keputusan untuk pindah rumah dari Jakarta ke Parung karena Jakarta pada saat itu diporak-porandakan oleh suatu keadaan. Seiring berjalannya waktu kami tinggal di Parung, kejadian tahun 2013 di mana istri dan timnya di dalam melakukan perjalanan dari Bandung mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan. Perlu saya informasikan bahwa satu di antara anak saya adalah indigo, di mana ketika mamanya pulang, dia merasa bahwa ada yang mengikutinya. Sejak kejadian itu, atas rekomendasi Mbak Jenny Putri Ibu Ros Purba, merekomendasikan untuk kebaktian di YRC Sawangan. Yang sebelumnya perlu saya informasikan juga bahwa saya dan keluarga bergereja di Bilangan Jakarta Selatan. Pada saat mereka mengikuti kebaktian, pekerja gereja menanyakan bahwa siapa yang bergereja pertama kali pada saat itu dan kemudian mereka mengangkat tangan. Ketika mereka dihampiri dan kemudian didoakan, maka setelah sharing ada pelepasan kuasa-kuasa jahat pada saat itu. Sehingga setelah hari itu mereka rutin untuk bergereja berkebaktian di YRC Sawangan. Bahkan 2014 mereka mengutarakan kepada saya bahwa kedua putri saya menginginkan untuk baptis di YRC Sawangan. Pada saat itu saya menolak dan tidak mengizinkan, maka proses baptisan dibatalkan. Setelah kejadian itu saya melihat bahwa istri dan anak-anak saya tidak menerima keputusan saya. Mereka mengatakan bahwa di YRC Sawangan mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka bertumbuh, mereka merasakan ada berkat. Dan pada akhirnya setelah kejadian itu kita kembali bergereja di gereja lama kami. Selain itu juga saya melihat beberapa kali di tengah-tengah kesibukan kami, mereka sering membicarakan hal-hal tentang hal-hal yang baik tentang YRC Sawangan selama mereka bergereja setahun di tempat itu. Seiring berjalannya waktu, keadaan berubah di mana COVID merajalela ke seluruh dunia. Maka sejak 16 Maret 2020 kami sering berada di rumah. Intensitas kami untuk bertemu itu yang menyebabkan saya kembali ingat bahwa mereka pernah mengutarakan kepada saya untuk
bergereja di IRC Sawangan. Maka ketika suatu hari saya menyiapkan waktu untuk mereka, kami membicarakan tentang IRC Sawangan, maka kami sepakat untuk kembali berkebaktian di IRC Sawangan. Pada saat kami mengalami hal-hal di mana kami galau untuk meninggalkan yang lama dan masuk di tempat yang baru, kami selalu mengadakan sharing, selalu mengatakan hal-hal yang positif. Kami mengadakan altar doa keluarga kami yang kami lakukan ketika kami pulang kerja dan kuliah. Dan hasilnya luar biasa. Ketika kami mengambil keputusan untuk bersama-sama di IRC Sawangan, maka pada suatu malam dibukakanlah satu hal yang membuat saya menjadi semakin terheran-heran. Saya mendapatkan sebuah pesan di 1 Korintus 3 ayat 8 yang kira-kira bunyinya seperti ini. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dan sejak itulah saya berusaha untuk mencari makna dari ayat ini. Baik melalui teman, melalui hamba Tuhan, melalui saudara, melalui media sosial. Dan sejak itulah Tuhan bekerja. Juni 2020 kami menghubungi admin IRC Sawangan untuk bisa kembali mengatur rencana baptis kami yang tertunda dan terbatalkan di 2014. Dan pada saat itulah memang Tuhan bekerja begitu luar biasa. Dengan kalimat itu saya yakini bahwa Tuhan membuka sebuah pintu gerbang supaya saya lebih mengenali Tuhan. Karena dengan ayat itu ternyata saya diperkenankan Tuhan untuk lebih mengenali dari ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Untuk itulah sejak kejadian itu saya berusaha untuk semakin meyakinkan keputusan saya dan keluarga untuk kembali baptis yang sempat tertunda di 2014. Maka akhirnya dari pihak gereja saya diperkenalkan dengan Pak Andi, dan kemudian kami dibina, kemudian kami ditentukan kapan kami bisa baptis bersama di tanggal 12 September 2020. Dan ketika itu kalau boleh saya mengatakan, apakah kami berada di suatu tempat? Tidak. Tetapi mungkin waktu Tuhan adalah waktu yang pas buat kami. Ketika anak saya ada di Morowali, ketika anak saya ada di Labuan, dan ketika saya juga berada di Parung, maka pada hari itu, pada hari yang ditentukan, kami bisa bersama-sama melakukan baptis di kolam Pamulang. Apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Tidak. Ada satu doa yang saya naikkan pada saat setelah selesai baptis. Tuhan, pakai saya dimanapun, apapun itu. Dan ternyata dari waktu ke waktu Tuhan memberikan pemulihan yang begitu luar biasa. Salah satu ayat yang saya temukan adalah di Yesaya 49 ayat 33. Tuhan mengatakan, engkau akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapatkan malu. IRC Family, saat ini saya sedang mengalami itu. Saat ini saya sedang mengalami pemurnian yang luar biasa. Saya ditempa, saya dibakar, saya ditempa, saya dibakar untuk supaya menjadi sesuatu, menjadi emas, menjadi perhiasan yang kira-kira bisa dijadikan Tuhan untuk memuliakan kemuliaan Tuhan di dunia. Pada saat ini saya sedang mengalami berbagai macam hal yang saya dapatkan di dalam peristiwa kehidupan saya yang merupakan jawaban dari doa-doa tersebut. IRC Family, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 7 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tapi begitu setia istri dan anak-anak saya mendoakan saya supaya hati saya diubahkan,
supaya hati saya dibolak-balikkan, sehingga pada akhirnya keputusan itu terjadi dan kami dibaptiskan secara bersama-sama. Dan setelah itu pemulihan demi pemulihan terjadi, sehingga mungkin doa istri, anak-anak saya yang menjadikan kesaksian ini bisa saya nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai suatu hal yang akan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian kesaksian yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.